اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول حياته الدارين آمين رضي الله عنكم. ثم أشار إلى أبيات وهي للإمام الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا فسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة فقطع الفيافي وارتكاب الشدائد. فموت الفتى خير له من حياته يعيش بها ما بين واش وحاسد. ثم أشار, kemudian mengisyaratkan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu ila abyatin, kepada beberapa bait syair, wahia lil Imam Syafi'i rahimahullah, dan dia bait-bait syair itu adalah gubahan Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula, mengembaralah engkau, merantaulah, 'anil awtan, daripada tanah air, fi talabil ula, dalam mencari kemuliaan. Wasafir, dan bepergianlah, wafil asfari 5 fawaidi, di dalam bepergian itu terdapat 5 faedah. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan, kamu mesti harus merantau, mengembara, karena disitulah letaknya kemuliaan. Dan pergilah, sebab di dalam bepergian itu ada 5 faedah, 5 keuntungan. 1, tafarruju hammin, akan melapangkan segala kesedihan, terbuka pemikiran kita, tidak kalut jika kita mau untuk merantau dan pergi, meninggalkan kampung halaman. Waqtisabu ma'isyatin, dan iktisabu ma'isyah, yaitu berusaha untuk mencari kehidupan, mencari perekonomian. Wa ilmun, dan yang ketiga ada ilmu di sana. Kadangkala kita di kampung halaman tidak ada ulamanya, tapi begitu pergi keluar dari kampung halaman, kita akan menemukan di luar sana banyak ulama, sehingga kita dapat ilmu karena belajar dengan mereka. Itu keuntungan yang ketiga. Wa adabun, dan yang keempat adalah adab. Kita akan mendapatkan peradaban-peradaban baru. Kita tahu tentang adab-adab dan etika. Orang Kalimantan ini bagaimana adab dan akhlaknya, orang Jawa bagaimana adab dan akhlaknya. Kita tidak akan mengetahui itu kalau kita tidak merantau, kalau kita tidak pergi ke kampung orang lain. Begitu juga dengan ilmu, kalau kita hanya tinggal di kampung halaman, ya itu saja ilmu kita. Ya kita merasa inilah sudah yang paling benar, inilah sudah yang paling hebat, karena kita hanya di dalam kandang sendiri, belum pernah untuk pergi keluar. Begitu.
Perumpamaannya juga seperti makanan. Makanan itu kan dalam setiap daerah itu beda-beda. Kalau kita hanya di Banjar, ya taunya soto Banjar aja. Gak tahu kalau di luar sana ada soto-soto lainnya. Ada soto Betawi, ada soto Lamongan, ada lagi coto Makassar, hanya ada di Sulawesi. Ya kita kalau nggak keluar ya kita merasa makanan kita yang paling lezat, kuliner kita yang paling nikmat. Tapi kalau kita keluar, oh ternyata masih ada yang lebih enak daripada soto Banjar. Oh ternyata masih ada yang lebih enak daripada sate. Ya, kalau kita keluar ada perbandingannya. Begitu juga dengan ilmu, dengan adab, wasuhbatu majidi, dan persahabatan dengan orang mulia. Apabila kita keluar, kita akan bertemu dengan orang-orang mulia di luar sana, lalu kita akan menjalin hubungan persahabatan dengannya, sehingga kita banyak punya sahabat. Kalau hanya di sini saja, ya itu aja kita punya sahabat. Tapi kalau sudah keluar, kita akan banyak menjumpai orang-orang baik di sana, dan kita bisa mengikat tali persahabatan dengan mereka. Kira-kira setahun yang lalu, sebelum corona, kita ada mengajak beberapa teman kita pergi ke daerah Jawa sana, ke Jawa Timur, keliling. Tujuan pertama kita menghadiri acara haul guru kita Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Kemudian ada waktu luang kita sempatkan untuk berziarah, untuk ziarah Wali 5 namanya ya, di daerah Jawa Timur. Kemudian kita juga berziarah, berkunjung ke rumah sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Jadi teman-teman kita ajak di sana biar terbuka, biar tahu. Sampai ke daerah Lumajang. Kita punya teman di sana, punya pondok pesantren besar, namanya Ustadz Ali Subramandisi, nginap di sana. Dia punya villa, kita nginap di sana. Kawan-kawan kita kasih tahu, ini teman saya dulu waktu ditarik. Ya. Orangnya santai, biasa aja. Kalau orang ngelihat ya pakai sarungan, baju koko, kopiahan. Karangan kitabnya banyak. Banyak karang kitab. Ya sama-sama saling memberikan faedah satu sama lain. Kebetulan kita waktu itu baru selesai menulis kitab yang berhubungan dengan Nur Muhammad, dan kita kasihkan kepada beliau. Sekitar 114 atau 115 halaman. Kemudian beliau juga ngasih kitab ke saya. Jadi kawan-kawan bingung, itu karangan beliau? Iya, orangnya santai-santai aja. Ya begitulah. Ya, itu kalau di Kalimantan alim bener itu. Ya itu, kalau kita keluar jadi terbuka. Memang dia dulu waktu Jalan Rambut terkenal pinter. Alhamdulillah di sana pun di kampungnya banyak punya majelis dan merangkul kiai-kiai yang ada di daerah Lumajang sana. Mertuanya juga ulama besar, namanya Kiai Sadik. Kiai Sadik itu termasuk murid pertama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mertuanya begitu, menantunya begitu, anaknya, istri teman kita juga keluaran Hadramaut sana, Daruz Zahra. Itu satu kata saya, masih ada saya punya teman selain ini kata saya sama kawan-kawan. Cuman kita waktunya terbatas, jadi nggak bisa kemana-mana. Padahal masih banyak kita punya teman-teman yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, punya majelis, punya pesantren di sana. Cuma waktunya terbatas. Jadi kan wawasan semakin terbuka. Ada lagi di situ Bondo kita punya teman yang dakwahnya itu hanya kepada orang-orang apa bahasa sekarang ini ya, anak-anak pang gitu ya. Apa tuh? Orang-orang ya bahasa kasarnya preman-preman lah gitu. Nah, teman-teman kita kaget di depan panggung itu. Kebetulan saya nggak ikut waktu itu karena kita juga ada acara khusus di situ Bondo, di pesantren tempat kita belajar dahulu itu ada acara ramah tamah antara alumni. Kebetulan
teman kita yang ada di situ Bondo itu, Kiai Tamim namanya, anak Kiai Sufyan. Dia punya dakwah di tempat yang banyak ya anak-anak pang gitu, yang dulunya para peminum, yang dulunya para penjudi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit tobat. Teman kita diajak ke sana sama ini tadi Ustadz Tamim itu tadi. Dia melihat heran, wah ini luar biasa ini. Orang-orang yang dulu pakai anting, bertato-tato, kok sekarang jadi pakai koko, pakai kopiahan. Dan itu jumlahnya berapa ratus itu. Temu. Acaranya di pinggir laut, ya. Namanya Pasir Putih. Ada beberapa teman ikut kemarin itu sebelum corona. Sekarang sulit, kalau mau ke sana harus diswab di rapid test dulu. Ya kurang lebih setahun yang lalu lah, ya, hampir setahun. Jadi terbuka wawasan. Oh ternyata begitukah ilmu. Oh ternyata bukan hanya di kampung saya banyak ulamanya, banyak kiainya. Di kampung seberang juga banyak ternyata ulamanya, kiainya, aulianya. Begitu. Jadi rasa fanatisme itu tidak terlalu berlebihan di hati kita. Kalau kita tidak keluar seperti itu, di kampung saja, bahasa kasarnya bepatak, ya sudah, ini sudah paling hebat. Kayak kemarin itu, orang buta minta dijadikan melihat sama Allah. Tapi mintanya sebentar saja, ya dikabulkan. Kabulnya juga sebentar. Pas ngelihat, cuma ngelihat ayam jago. Setiap kali orang bicara, pasti dia membandingkan dengan ayam jago. Mana bagusnya dengan ayam jago? Orang bicara pesawat, mana bagusnya dengan ayam jago? Orang bicara gedung bertingkat, mana bagusnya dengan ayam jago? Sudah ayam jago sudah paling hebat menurut dia. Karena dia hanya melihat ayam jago. Begitu. Pengerap, ayo kamu melancong, kamu mengembara, merantau, lihat, biar kamu terbuka wawasan. Biar kamu tahu ilmu itu bagaimana. Ulama itu bagaimana, adab itu bagaimana, aulia itu bagaimana yang sebenarnya. Apa hanya di mulut wali-wali dan atau bagaimana kriteria yang sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i itu menyuruh untuk pergi. Imam Syafi'i sendiri yang praktek. Imam Syafi'i itu dulu di Irak sana. Lama beliau di Irak sampai jadi ulama besar. Sampai mengarang kitab namanya Al-Hujjah. Banyak punya murid di sana, Al-Karabisi, Az-Za'farani, Al-Hujjah. Itu madhab qadimnya. Lalu kemudian beliau berhijrah ke kota Mesir, jauh antara Irak dan Mesir. Begitu pindah ke kota Mesir, bertemu dengan ulama-ulama yang ada di sana. Ijtihadnya, pendapatnya, fatwa-fatwanya yang dulu dipatwakan di negeri Irak berubah. Saya bilang dulu syarat sholat begini, oh ternyata enggak. Saya bilang dulu waktu maghrib itu begini-begini, oh ternyata begini. Berubah lagi mazhabnya. Sehingga ketika beliau pindah ke Mesir, mengarang kitab namanya Itulah yang disebut dengan mazhab jadid. Riwayatnya banyak. Ada Ar-Rabi' Al-Muradi, banyak riwayatnya. Itu ada Imam Ahmad bin Hanbal, itu riwayat mazhab qadim di Irak sana. Terbuka, berubah. Yang dulunya beliau mengatakan makruh, sekarang mengatakan mubah. Berubah pendapatnya, berubah pemikirannya dan berubah mazhabnya. Sehingga Imam Syafi'i punya dua mazhab, mazhab qadim dan mazhab jadid. Mazhab qadim ketika masih di Irak dibukukan dalam kitab yang diberi nama Al-Hujjah. Mazhab jadid ketika beliau sudah pindah ke kota Mesir dan dibukukan mazhabnya, diberi nama Itu. Kalau di Irak saja gitu aja sudah, nggak ada perubahan. Air kalau terbenam, ya begitu, nggak bertambah. Bisa-bisa nanti berlumut. Tapi kalau dibuka, mengalir, nah baru kamu bisa tahu, bisa melihat, oh beginikah ternyata ilmu, beginikah ternyata ulama, beginikah ternyata para aulia, beginikah ternyata para saleh. Begitu.
فإن قيل في الأسفار ظل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته يعيش بها ما بين واش وحاسد. فإن قيل, maka jika dikatakan, maksudnya ada yang mengatakan, fil asfari dhullun wa mihnatun, di dalam bepergian, di dalam merantau itu ada dhullun wa mihnatun, ada kehinaan, susah payah, wa mihnatun, dan ada ujian, ya, rintangan, waqatul fayafi, dan melintasi padang gurun pasir. Fayafi itu jamaknya faifa, maknanya sahra kathirar rimal, itu padang pasir yang banyak debu-debu dan pasirnya. Capek bepergian itu, merantau itu, harus melintasi gurun-gurun pasir, wartikabus syadaidi, dan mengarungi segala kesusahan ekstrim. Ya, perjalanan yang ekstrim kata sekarang, bahasa sekarang. Kalau ada yang mengatakan kayak gitu, kata Imam Syafi'i, famautul fata khairun lahu min hayatihi, maka matinya seorang anak muda itu lebih baik baginya daripada hidupnya. Ya'ishu biha, yang mana ia hidup dengan kehidupannya tadi, ma baina washin wa hasidi, ada di antara washin, pengadu domba, wahasidi, dan penghasut, pendengki. Artinya orang yang mengatakan seperti ini tidak lain bahwa dia adalah pengadu domba dan pendengki. Aduh, usahkan nikam sekolah ke Hadramaut situ, cukup di sini aja belajar, cukup dah. Kenapa ikam sekolah ke Jawa-Jawa situ, cukup di sini aja dah. Aduh, usah uyuh membuang-buang duit. Ini hasut orang ini. Orang ini Imam Syafi'i yang bilang, bukan saya, Imam Syafi'i yang bilang. Ini orang washin, ngadu domba, hasidi, dan orang yang penghasut, pendengki. Nah, kalau hidup sama orang ini, baik mati kian daripada hidup sama dia. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i yang bilang. Famautul fata khairun lahu min hayatihi ya'ishu biha baina washin wa hasidi. Maka matinya seorang anak muda lebih baik bagi dirinya daripada dia hidup dengan kehidupan seperti ini. Di mana? Di antara washin, pengadu domba, wahasidi, dan pendengki. Iyan pun sudah di sini belajar buat apa lain? Imam Syafi'i nggak pernah bilang kayak gitu. Wah, ente lebih hebat dari Imam Syafi'i. Imam Hanafi nggak pernah bilang kayak gitu. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang besar itu. Junaid al-Baghdadi tidak melarang murid-muridnya belajar kepada Syuraih di zamannya itu. Sama-sama, yang ini ahli fikih, yang ini ahli tasawuf. Itu menanamkan benih-benih fanatik ke dalam hati. Itu enggak boleh. Daripada kayak gitu, kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu mati. Gak ada untungnya hidup dengan orang-orang yang semacam ini. Apa ke Jawa situ, mau jadi aja. Apa ke Hadramaut situ, sia-sia aja. Ini anak aslinya nah. Ini isinya di sini nih. Tuh kulit berataan. Waduh. Benar Sidin. Menurut Sidin. Ya, itu enggak boleh kayak gitu. Imam Syafi'i menyuruh tadarrab. Ayo kamu merantau, mengembara. Siapa yang disuruh Imam Syafi'i? Orang pertama yang disuruh Imam Syafi'i ya murid-muridnya. Imam Syafi'i enggak ngelarang. Kita harus belajar, jangan sama anak aja. Cari guru lain. Kalau kita ngikut kaidah tadi, kada usah lagi ke lain, di sini cukup sudah. Imam Bukhari tidak mungkin banyak dapat riwayat hadis. Tidak mungkin punya ribuan guru Imam Bukhari kalau kayak gitu. Repot kalau kayak gitu. Ya, kalau Syekh Murabbi kita harus punya satu saja. Atau Syekhul Fatah kita harus punya satu saja. Betul kalau itu. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk belajar di tempat lain. Selama itu benar, selama itu lurus, selama itu jelas sanadnya dan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula kalau memang dia adalah Syekh Murabbi, tidak mungkin melarang muridnya untuk belajar ke tempat lain.
malah mendukung kalau ada syekh murabbi. Karena syekh murabbi hatinya bersih dari penyakit. Dia tidak mungkin ada dengki di dalam dadanya. Begitu. Imam Syafi'i yang tagarrab, ayo mengembara, merantau kamu, kata Imam Syafi'i. Wa qala hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu fil Ihya, dan berkata hujjatul Islam Al-Imam Ghazali qaddasallahu sirrahu fil Ihya, semoga Allah taala mensucikan sirnya. Amin. Fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Wa qalla mazkurun fil ilmi muhassilun lahu in zaman as-sahabati ila zamanina hadha lam yuhassil al-ilma illa bis-safari wa safara li ajlihi. Intaha. Kata beliau, wa qalla, dan jarang, mazkurun fil ilmi, orang yang disebut dalam segi keilmuan, muhassilun lahu, yang menghasilkan bagi ilmu. Artinya jarang ada orang yang dikenal sebagai alim atau sebagai ulama yang berhasil banyak menemukan ilmu itu dari zaman sahabat sampai ke zaman kita ini. Lam yuhassilil ilma, dia tidak mendapatkan ilmu, tidak menghasilkan ilmu illa kecuali bisafar, dengan bepergian, mengembara. Wasafara li ajlihi, dan dia pergi untuknya, karenanya ilmu. Intaha, selesai. Jadi dari Imam Ghazali, kamu kalau mendengar ada ulama baik dari sejak zaman para sahabat ataupun sampai ke zaman kita, ada ulama alim disebut-sebut keilmuannya, lalu dia mendapatkan ilmu itu tidak dengan mengembara, tidak dengan merantau, tidak dengan bepergian keluar dari kampung halamannya. Tidak ada seperti itu, kata Imam Ghazali. Allah, jarang. Kalau ada juga mungkin ada, jarang. Ya kita sih belum ketemu. Ya mungkin ada saja di antara sekian banyak itu, tapi jarang sekali. Pasti saja ada orang yang mazkur ilmi, disebutkan dalam keilmuan, muhassilun lahu, banyak menghasilkan bagi ilmu. Dari zaman sahabat itu sampai zaman sekarang tidaklah bisa mendapatkan seperti itu kecuali dengan mengembara, dengan bepergian. Wasafara li ajlihi, dan memang dia pergi karenanya, karena menuntut ilmu itu. Yaitu kalau seandainya tidak usah pergi, di kampung halaman saja, tidak mungkin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, apalagi zaman dahulu perjalanan sangat berisiko, beliau rela meninggalkan kota Banjar, meninggalkan Lok Gabang, tempat ayahnya di sana. Kemana? Ke kota Mekah sana. Naik pesawat, belum ada pesawat zaman itu. Naik kapal. Sampai ke sana berapa bulan itu, nyawa taruhannya. Mana mungkin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggalkan Banjar? Karena beliau tahu ilmu tidak mungkin didapat hanya di tanah air. Makanya beliau pergi meninggalkan kota Banjar. Sehingga setelah beliau sudah cukup dibekali oleh gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dengan ilmu-ilmu, beliau pun pulang dari kota Mekah dan sampai ke Banjar, lalu menyebarluaskan ilmu. Sehingga beliau dikenal dengan permata Banjar. Kalau tidak pengorbanan yang beliau lakukan seperti itu, mana ada kitab Sabilal Muhtadin. Kalau bukan karena pengorbanan itu. Ini gak usah jauh-jauh kita ke zaman Imam Syafi'i, gak usah jauh-jauh kita melihat ulama-ulama Timur Tengah. Ulama kita aja, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ke kota Mekah dulu beliau, ditinggalkan kota Banjari. Banyak orang yang ada di zaman beliau, banyak, tapi tidak semua yang mau seperti beliau. Sehingga yang abadi dan tetap wangi dan terus dikenang namanya hanya beliau. Coba kalau di zaman itu ada orang selain beliau juga seperti itu, tentu juga akan dikenal. Dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan kealimannya,
ditinggal dengan ketakwaannya. Begitu. Syekh Abdul Somad Al-Palembang, nggak mungkin beliau jadi ulama sebesar itu. Sampai sekarang karangannya dibaca di majelis-majelis ta'lim kadang, itu Hidayatus Salikin, terjemahan Bidayatul Hidayah, Syairus Salikin, kesimpulan dan rangkuman yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bentuk Arab Melayu, dibaca itu Syairus Salikin. Nah, begitulah sampai sekarang pun alhamdulillah kebiasaan itu masih tetap berlaku. Sekarang ada yang meninggalkan kampung halaman pergi mondok di Jawa. Di Kalimantan apa enggak ada pondok pesantren? Ada. Cukup, ya enggak cukup lah. Karena dalam setiap pondok pesantren itu ada sesuatu yang tidak didapat di pesantren lain kecuali di situ. Sebagaimana kadang-kala di situ tidak ada tapi di lain ada. Begitu. Begitu. Iya. Ulun dulu belajar nahu waktu di Banjar, waktu mondok di Kalimantan, belajar nahu, metode pembelajarannya beda dengan waktu di Jawa. Ulun dulu waktu belajar nahu di Kalimantan, di Martapura, agak sedikit kurang paham karena ada istilah beles, ada les, ada kalimat, ada les, ada syahid, ada hukum gitu, agak sedikit. Maksudnya kalau dipraktekkan ke membaca kitabnya itu sulit. Kalau untuk mengi'rab dengan cara seperti ini bisa aja. Kalimatnya ini apa? Isim, misalnya. Alamatnya apa? Alamatnya misalnya alif lam. Kemudian jadi apa? Jadi mubtada misalnya. Hukumnya apa? Rofa misalnya. Lish, dibilang apa? Alamat rofa itu domah lish. Lishnya apa? Isim mufrad misalnya gitu. Ya bisa sih kalau mengisi jadwal-jadwalnya itu. Tapi pas praktek baca kitab nggak bisa. Jadi pas ulun mondok di Jawa tidak ada sistem beles-beles itu. Itu nggak ada di Banjar aja itu beles-beles itu. Jadi pas di Jawa sistemnya lain lagi. Di Jawa langsung baca kitab, langsung praktek. Misalnya alhamdu mubtada, hukumnya marfu, alamat rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Sudah. Lillahi apa? Lillahi jar majrur, lam harfu jar mabni alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Allahi lafzul jalalah majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Wa shibhul jumlah minal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun atau mustaqirrun. Wah, langsung lengkap gitu. Jadi di kitabnya langsung di i'rab. Nah, ini kan lebih mengerti. Waktu belajar di Jawa, pantas dulu waktu belajar di Martapura les-les itu kayak gini, ternyata praktek di kitabnya begini. Akhirnya yang di Martapura juga kita pakai, yang di Jawa juga kita pakai. Jadi lengkap, saling menyempurnakan. Begitu. Tapi kalau kita di tanah air saja, nggak ngerti nanti ketika kita ke Jawa. Atau di Jawa saja, di tanah air tidak pernah kita pelajari, nanti kita pas pulang ke tanah air bingung nanti. Nah, kayak ini di sini caranya, kadang kayak aku mondok di Jawa dulu, banyak yang seperti itu, karena dia tidak pernah mondok di Kalimantan. Saya nggak bingung. Tapi kita pernah mondok di Kalimantan, pernah mondok di Jawa juga, jadi kita paham. Oh, maksud mereka begini, enak. Makanya di tanah air sendiri, kamu sudah harus belajar dan jangan cukup sampai di sana, lanjutkan lagi ke Jawa. Misalnya, habis di Jawa, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Hadramaut, ada yang pergi ke Mekah sana. Hati-hati tapi kalau ke Mekah, nanti ke Mekah, keluar Mekah, pas pulang, bid'ah, tawassul syirik, ziarah kubur haram. Wah, ini salah alamat ini. Pergi ke Mekah tapi salah alamat, kasihan. Lihat dulu Mekahnya di mana ini. Mekahnya di Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, itu baru benar. Atau di As-Saulatiyah. Ini baru benar. Ini enggak, salah alamat.
Pas pulang-pulang hitam dahinya. Dulu nggak hitam dahinya sekarang. Hah? Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apa? Haram. Abah ibu Nabi di neraka. Ya Allah. Ya, hati tapi kalau di Hadramaut insyaallah harus Sunnah Jamaah di situ. Enggak mungkin nyasar insyaallah. Tapi kalau ke Mekah, ke Madinah lihat dulu. Ya. Lihat dulu karena Mekah Madinah sekarang bukan Mekah Madinah zamannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan dulu. Bukan seperti zamannya Syekh Abu Bakar Syato dulu. Bukan zamannya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali. Bukannya zamannya Sayyid Ahmad bin Alwi Segaf, pengarang Tarsyih Al-Mustafidin. Ya, sekarang lain lagi zamannya. Ini dikit-dikit di Mekah pun ada bismillahan. Lalu ente enggak baca bismillah di sini. Ikut siapa ente? Ikut TV. Mekah sekarang bukan Mekah zaman dulu sehingga bisa dijadikan pedoman, dijadikan acuan. Lain lagi di Mekah tuh Pak, kurang amunnya gini. Batuntung sembahyang kada bawiritan lain. Langsung masuk masjid. Lalu ente pulang ke sini gak boleh return lagi gitu. Tunggu dulu. Ya. Beda. Coba tengok zamannya sebelum dikuasai oleh aliran yang sekarang ini. Coba lihat. Zamannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di Masjidil Haram itu ada 4 masjid lagi. Maksudnya ada tempat perkumpulan di sana. Apa? Masjid Malik, Masjid Hambali, Masjid Maliki, Masjid Syafi'i. Maksudnya kumpulan-kumpulan orang-orang yang bermadhab. Jadi kalau mereka ingin menguasai mazhab Syafi'i, tinggal datangi tempat halaqah perkumpulan mazhab Syafi'i. Ada semua. Sekarang nggak ada. Kalau dulu baca wirid dulu. Makanya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau kamu setelah baca wirid disunahkan untuk menghadap ke kanan dan makmummu ada di samping kananmu. Kamu menghadap ke kanan, makmum ada di sebelah kananmu. Ya. Kecuali kamu baca wirid di Masjid Nabawi. Kalau kamu jadi imam di mihrab Masjid Nabawi dan baca wirid, jangan berpaling ke arah kanan karena kamu akan membelakangi maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak sopan, kata beliau. Nah, berarti zaman itu, zaman Ahmad bin Hajar Al-Haytami masih baca wirid, doa kayak kita di sini. Allahumma antas salam minkas salam ilaika ya'udus salam. Begitu. Ya, kalau inti ngukurnya zaman sekarang ya enggak ada nih karena alirannya sudah beda. Pakaiannya pun enggak kayak pakaian yang sekarang. Inti kalau ngikut pakaian orang Saudi sekarang ya jadi kayak mereka. Inti kira ulama dulu itu pakaiannya kayak orang Saudi sekarang ini enggak. Orang pakaian Saudi sekarang ini yang biasa orang haji kalau pulang pakaian ini pakaian mereka itu khasnya mereka itu. Khasnya kelompok Muhammad bin Abdul Wahab. Patokannya Mekah Madinah. Tapi lihat-lihat dulu. Ya. Nah, jadi penting juga kita perhatian. Mau pergi ke tempat lain ya silahkan. Untuk menuntut ilmu apalagi bagus sekali. Tapi lihat-lihat juga dulu tempatnya di mana. Kalau di Mesir gudangnya ilmu, masya Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga di sana. Ya, walaupun ada segelintir kecil lah mungkin yang pemahamannya, pemikirannya terpengaruh selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin, tapi basicnya dasar ilmu yang diajarkan di sana memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sendiri yang pergi ke sana dan kita melihat bagaimana keadaan di sana. Apalagi di situ gudang ilmu. Di sana Imam Syafi'i dikuburkan di daerah sana, Syekh Zakaria Al-Ansari dikuburkan di daerah sana, Imam Al-Busiri pengarang burdah dikuburkan di daerah sana, Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang kitab Al-Hikam dikuburkan di sana. Imam As-Suyuti pengarang tafsir dikuburkan di sana. Banyak ulama, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dikuburkan di sana. Imam Abu Jamrah dikuburkan di sana. Mukhtasarnya Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari, ringkas mukhtasir Sahih Bukhari, ringkas Sahih Bukhari. Banyak ulama-ulama di sana.
Iya. Jadi begitu, tidaklah kata beliau di dalam kitab Ihya, kata Imam Ghazali, jarang ulama yang disebut yang banyak menghasilkan ilmu lalu ia menghasilkannya dengan tidak bepergian, dengan tidak mengembara, merantau. Enggak ada kayak gitu. Ada juga jarang kayak Imam Ghazali. Wa qala Sya'bi rahimahullahu, Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau seorang alim dan termasuk tabi'in. Julukannya Abu Amr kunyahnya. Namanya Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Dari Kufah, daerah Irak. Dikenal dengan Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu rahimahullahu. Apa kata beliau? Law safara rajulun min asy-Syam ila aqsal Yaman fi kalimatin tadulluhu ala huda aw tarudduhu an rada, maka nasafaruhu dha'i'a. Kata beliau, jikalau seandainya seorang lelaki pergi dari daerah Syam ke ujung kota Yaman. Tidak paham Imam Sya'bi ini apa maksudnya ujung kota Yaman. Ya kalau sekarang Yaman paling ujung dia Hadramaut. Ujung Yaman paling selatan kota Yaman paling ujungnya Hadramaut. Mungkin maksud Imam Sya'bi Hadramaut, mungkin wallahu a'lam. Yang jelas kata Imam Sya'bi, seandainya ada seorang lelaki dari negeri Syam sana, Syam itu ya Palestina itu Syam, Suriah itu Syam, Lebanon itu Syam, Yordania itu Syam. Yang sekarang ini Palestina dan Suriah sedang diobok-obok, kasihan negaranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kirimkan bantuan dan pertolongan, khususnya saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di Palestina. Dan juga Allah damaikan negara Suriah. Dan begitu pula negara kita Indonesia. Aman, tentram, damai, tenang. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Suriah, di Irak, di Libya dan tempat-tempat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Imam Asy-Sya'bi, jikalau seandainya seorang lelaki pergi dari negeri Syam ke paling ujung kota Yaman, fi kalimatin, dalam mencari satu kalimat saja, tadulluhu ala huda, yang akan menunjukkannya atas kebenaran, au tarudduhu, atau yang akan mengembalikannya an radah, daripada kecelakaan, daripada kebinasaan. Dia dikembalikan, maksudnya dihalanginya daripada kebinasaan berkat satu kalimat tadi. Maka nasafaruhu dha'i'a, maka tidaklah perjalanannya itu sia-sia. Mungkin sia-sia. Kita hanya ingin mencari ilmu satu kalimat saja dari kota Syam sampai ke ujung kota Yaman, hanya untuk satu kalimat, tapi kalimat ini dapat memberikan petunjuk kepada kita dan dapat menolong kita daripada kecelakaan atau kebinasaan. Tentu perjalanan kita itu demi hanya untuk satu kalimat tadi tidaklah sia-sia. Apalagi pergi ke Hadramaut sana, ujung kota Yaman, mengkhatamkan banyak kitab. Wah, sungguh sangat untung sekali itu. Seandainya hanya satu kalimat saja, itu tidak akan sia-sia perjalanan kita. Apalagi satu kitab tamat, apalagi 2 kitab, 3 kitab, berpuluh-puluh kitab. Itu adalah satu keuntungan yang besar. Makanya kadang di Hadramaut sana diadakan daurah. Daurah itu seminar. Istilahnya ada daurah arba'in, 40 hari. Di situ mereka peserta yang daurah yang hadir ke sana macam-macam. Dari Indonesia juga banyak, dari Malaysia juga banyak, dari Thailand juga banyak, bahkan sekarang ini yang dari Cina juga banyak yang berdatangan orang Islamnya. Itu yang khusus dari kalangan Asia. Yang dari kalangan Timur Tengah sendiri, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Dammam, ada yang dari Bahrain, dari Jeddah, Arab Saudi sana, banyak yang datang. Yang dari Suriah juga ada yang dari Syam, daerah Suriah sana, ada yang dari Urdun atau Yordan tadi, ada yang dari daerah Mesir juga banyak. Kalau diadakan daurah di Tarim sana, di Darul Mustafa, banyak yang hadir.
mereka hadir ke sana kadang hanya ingin mengkhatamkan satu kitab saja. Biasanya Habib Umar setiap tahun itu ada program untuk daurah. Misalkan daurah tahun ini programnya adalah membaca kitab Miftahus Sarair, Kanzuz Dzakhair. Itu kitab risalah pendek, singkat, tipis karangan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadangkala itu adalah program yang dibaca dan sampai tamat dalam 40 hari tamat. Udah, hanya itu saja mereka korbankan harta bendanya semua. Pulang supaya punya ilmu dan sanad dan perjalanannya tidak akan sia-sia. Ada juga kadang Habib Umar memberi program untuk membaca kitab Al-Kibritul Ahmar. Ini kitab tipis sekali tapi luar biasa isi kandungannya. Karangan Al-Imam Abdullah Al-Idrus. Al-Kibritul Ahmar, belerang merah. Itu langka kan belerang merah itu. Judulnya aja Al-Kibritul Ahmar, belerang merah. Isinya memang langka-langka itu. Tasawuf kelas tinggi. Cuman kalau Habib Umar yang ngajar, kita yang nggak ngerti jadi ngerti. Ya. Habib Umar kalau ngasih makanan ke kita itu sesuai dengan pikiran kita. Bahasanya mudah untuk dicerna. Ya. Kalau kita ingin memberi makan kepada bayi obat, nggak mungkin dimakan sama dia obat, dimuntahkan sama dia. Tapi kalau obat tadi ditaruh dalam pisang, suruh makan, dimakan sama dia. Iya. Jadi dia kira pisang, padahal ada obat di dalam. Habib Umar seperti itu. Al-Kibritul Ahmar itu tipis sekali, tapi isinya luar biasa. Dari tauhid sampai tasawufnya, ilmu ma'rifat hakikat ada di situ semua. Kalau ente baca sendiri stres ini. Makanya harus pakai guru. Tapi ini Habib Umar yang bacakan. Itu kalau sudah baca itu Habib Umar tegang semua. Senyap suasana. Ilmu hakikat, Al-Kibritul Ahmar. Al-Kibritul Ahmar, belerang merah. Al-Idrus yang punya karangan. Qultu wa qad rawiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang riwayat para sahabat terdahulu dalam merantau, mengembara untuk memperoleh ilmu. Insyaallah kita akan bahas pada pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ada undangan dari Bapak Haji Saifullah Ardi untuk perkawinan putra beliau yang bernama Ahmad Ridho AMD Kep, putra pertama dari Bapak Haji Saifullah Ardi dan Ibu Hajah Zubaidah, dengan mempelai wanitanya Ayu Mahmudah AMD Kep. Nah, sama titelnya nih, AMD Kep juga. Aku Kep ini apakah? Keperawatan mungkin ya? Allahu a'lam. Kemudian putri kedua dari Bapak Mahmud dan Ibu Satnawati. Insyaallah acara akan berlangsung pada hari Ahad 7 Februari 2021. Ahad ini berarti bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Waktu dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Bertempat di Aula As-Sofi. Nah, di majelis kita sini juga acara perkawinannya, Kintapura. Mudah-mudahan bisa berhadir kita semuanya, dihindarkan daripada udzur dan halangan. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا
وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، ونحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.